Baik Tribunus, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Mas Vinas selaku Ketua Jackmania Solo. Kita pada kesempatan siang ini akan berbincang-bincang dengan Mas Vinas terkait kelanjutan Liga 1 2020. Iya, Sebelumnya, sebelum kita berbincang-bincang, kita tanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya Mas Vinas sekarang? alhamdulillah baik Mas Ipung. Mas Ya, Ipung Mas, sendiri Alhamdulillah. gimana kabar? Alhamdulillah Mas, baik juga. Um, Bagaimana Mas? Di pandemi ini kesibukannya Mas Vinas sendiri apa Mas? untuk kesibukan ini jualan ya Mas ya, jualan boxer, punya Oh usaha. ya, Ya cuma oh iya Mas. ini sih lagi ya. Oh iya Mas, kalau dari organisasinya Jack Solo sendiri selama pandemi ini mungkin ada kegiatan apa Mas? Terus untuk kegiatan lainnya itu futsal, kita ada futsal juga. Oh iya Mas. Itu mungkin kalau dari Kopdar atau futsal sendiri itu udah dimulai sejak Maret kemarin pandemi atau sempat terhenti dulu Mas? Sempat terhenti dulu sih. Kita sempat terhenti dulu di bulan ya Maret, terakhir itu Maret. Hmm? Terus lanjut lagi kita bulan Juni kita mulai lagi. Oh Jadi iya Mas. April itu kosong kita, nggak ada kegiatan. Oh ya, baik-baik. Itu Mas, kalau pas dilanjutkan kembali dari kegiatan Kopdar atau futsal itu mematuhi protokol kesehatan sendiri dari Jack Solo atau bagaimana Mas? Untuk mencegah pandemi ini mungkin pas Ya kita berkumpul gitu. ya tetap mematuhi protokol kesehatan juga ya Mas ya. Pakai masker, terus juga belum ketemu juga ya. Kita cuci tangan juga, terus bawa hand sanitizer. Ya cuma agak kurangnya Oh. sih nggak tangan dulu ya mungkin. Hmm. Oh ya Mas ya. Baik Tribuners, itu perbincangan singkat sebelum kita memasuki bahasan tema yang paling utama yaitu tentang Jackmania Solo menyambut Liga 1 kembali dalam mendukung Persija Jakarta. Oke. Sebelumnya kita sampai ke pembahasan utama, kita ulik sedikit bagaimana kiprah dari Jackmania Solo di Kota Bengawan. Bagaimana Mas awal mula berdirinya Jackmania Solo di Kota Bengawan ini Mas? Un- Awal mula ya, Bis- awal Iya mula Mas, bisa berdiri. diceritakan sedikit mungkin? Hmm. Jadi awal mula di Jackman Solo itu di tahun 2008 ya, berdiri berdiri tahun apa di tanggal 11 Maret 2008. Hmm. Hmm. Nah, dulu itu dari para pendiri sendiri ya, dari para pendiri Hmm. sendiri itu mayoritas kuliah di UNS. Oh, ya. UNS dan makanya di tahun 2008 itu di 11 Maret itu dibentuklah Jackmania Solo. Dan itu juga perantauan juga. Jadi ada yang dari Jakarta, tanggalnya itu 11 Maret 2008. Terus mayoritas juga uh, perantauan dari Jakarta juga. Iya. Terus juga ada beberapa dari pribuminya juga, maksudnya Solo sendiri juga ada. Jadi orang-orang itu juga ada yang dari Solo, Wonogiri, intinya Krasidenan Surakarta. Iya. Itu dibentuknya Jackmania Solo Raya, Ya. apa melingkupi Krasidenan Surakarta sendiri. Hmm. Cuma selang ke depan beberapa tahun, pasang surutnya juga ya organisasi, Hmm. Krasidenan sendiri mungkin masanya lebih banyak di apa dibanding Solo sendiri. Terus mereka Hmm. juga ngesup, sekarang tuh juga udah ngesup. Terus untuk Solo sendiri, alhamdulillah di tahun itu ini jadi biru Oh di ya. tanggal tanggal 2 Oktober 2019. Iya Mas. Ya resmi jadi biru kita. Jadi wilayah resmi ngurus Jackmania. Oh ya. Itu waktu pertama kali The Jackmania Solo terbentuk itu belum resmi itu ada berapa anggota ya Mas ya? Sekitaran yang mereka pendirinya atau bentuknya gitu. Mungkin ya sekitar
10 sampai 5 orang gitu ya. Terus di tahun-tahun berikutnya juga bertambah. Terus di tahun berikutnya juga surut juga berkurang karena kan perantauan ya. Biasanya kalau udah selesai kuliah pun balik lagi ke tempat tinggalnya biasanya. Saya pribadi sendiri kan gabung Jackmania Solo itu di tahun 2015. Oh, iya. Jadi saya sendiri gabung di tahun 2015 dan saya pertama gabung juga untuk anggotanya sendiri udah 10 sampai 15 orang. Itu di tahun 2015 ya, Mas? Iya, di tahun 2015. Ya. Berarti kemudian waktu diresmiin dari pusatnya itu berapa tahun berselang, Mas, dari bentuk? Kurang lebih 12 tahun ya, Mas ya. Jadi 2008 diresmikan 2019. Bentar. 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Itu dalam kurun waktu 11 tahun itu pusat bisa meresmikan Jackmania Solo itu melalui proses yang panjang atau bagaimana ya, Mas? Ya, proses yang panjang juga sih, Mas. Dan juga ada syaratnya sendiri sih kalau buat menjadi wilayah resmi. Itu apa, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang syarat dari pusat untuk meresmikan Jackmania Solo menjadi Korwil Biro ya. Untuk syaratnya itu ya, jadi biro. Oh, ya, Mas. Berarti setelah diresmikan itu tahun 2019 itu bagaimana bentuk dukungan dari Jackmania Solo untuk Persija Jakarta sendiri, Mas, untuk mengarungi kompetisi Liga 1? Setelah diresmikan tahun 2019, itu, Mas, kan Jackmania Solo setelah diresmikan tahun 2019 ya, Mas, dari pusat. Jackmania Solo diresmikan dari pusat kan 2019 ya, Mas ya? Iya, diresmikan tahun 2019. Ya, itu setelah itu bagaimana bentuk dukungan dari Jackmania Solo sendiri untuk Persija, Mas, setelah diresmikan dari pusat? Bentuk dukungannya ya kita lebih semangat lagi, Mas. Kita lebih semangat lagi karena kan untuk dukungan sendiri ya ketika udah diresmikan ya kita lebih semangat lagi Persijanya. Semangat lagi, juga tanggung jawabnya kan juga lebih besar lagi. Ya. Selain itu mungkin ada bentuk tour sendiri untuk mendukung Persija udah pernah, Mas, dari Jack Solo? Untuk mengurus? Enggak, untuk tour nonton langsung Persija bertanding mungkin dari Jack Solo. Udah pernah datang langsung ke stadion gitu bersama-sama gitu? Udah pernah. Itu pas tahun berapa, Mas? Mungkin kalau masih ingat waktu lawan apa, Mas? Kalau sesudah resmi itu lebih sering mungkin di Jogja ya, di Sleman. Oh ya. Terus di Jakarta juga. Terus di tahun-tahun sebelumnya juga ke Malang juga. Iya. Halo, kedengeran ya? Dengar, Mas. Nah, tadi dengar, Mas. Ya? Dari sampai Malang yang terakhir agak putus-putus. Ke Bali juga, kita juga pernah ke Bali. Lawan Bali United. Oh ya. Berarti paling jauh ke Bali ya, Mas ya? Jackmania Solo untuk mendukung Persija? Iya, ke Bali. Dari beberapa ya, siap, Mas. Dari beberapa kesempatan dalam mendukung Persija langsung itu
ada kesan yang gak bisa dilupakan sendiri itu waktu lawan apa Mas Persija? Kalau itu pas waktu final tahun 2018 lawan, saya agak lupa sih lawan Mitra Kukar apa Bali itu pokoknya. Itu pas pertandingan terakhir apa final Iya, apa Mas? Mungkin ya, final. oh final. Haha. Jadi terharunya tuh gini Mas, kan waktu itu jadwal Stadion GBK sendiri kan habis Iya. ada acara, habis Hmm. ada acara, terus jadi anak-anak kayak punya inisiatif mau ngebersihin Stadion GBK gitu buat besoknya mau dipakai buat tanding. Hmm. Jadi itu sih yang bikin terharu dari anak-anak sendiri punya rasa ibaratnya gimana caranya biar Persija main di GBK gitu. Hmm. Jadi itu paling nggak bisa dilupakan ya Mas ya? Momen terkesan sendiri dari Jackmania Solo untuk mendukung Persija ya Mas ya? Iya, itu momen final Pilpres lawan Bali itu. Oh ya, ha. Lawan Bali United. Ya, ha. Oh ya Mas. Terus selanjutnya kalau di Liga 1 musim ini sendiri, kan Persija udah 3 pertandingan ya Mas ya, udah bertanding selama 3 pertandingan ya. Bagaimana menurut Mas Vina sendiri sebagai ketua Jackmania Solo dalam melihat timnya bertanding? 3 pertandingan tahun ini. 3 pertandingan awal. Uh, untuk yang tahun ini sih, alhamdulillah ya bagus. Cuma masih belum kayak belum belum kurang lah. Intinya masih kayak kurang greget untuk dari tim sendiri. Cuma untuk materi pemain sih udah lumayan ya dari segi pemain belakang, tengah, depan pun juga udah oke lah. Oh iya Mas. Ha. Itu kan 3 pertandingan awal kemarin kan sempat ditunda ya Mas ya. Dan ada wacana dari PSSI mau melanjutkan Liga 1 bulan Oktober ya Mas ya. Ya, Itu bagaimana Jackmania Solo dalam menyambut kembalinya kompetisi Mas? eh dibilang seneng, seneng. Cuma kan balik lagi peraturannya itu tanpa penonton. Iya, benar. Kita sendiri mengikuti aturannya. Jadi semisal kayak dari pengurus pusat di Jakarta sendiri tidak berangkat, pun juga nggak berangkat. Iya. Berat juga sih buat liga berjalan itu berat. Cuma kalau memang sudah harus jalan ya kita dukung. Hmm. Jadi intinya dari Jackmania Solo menyambut gembira ya Mas ya kembalinya Liga 1 untuk mendukung Persija kembali bertanding. Menyambut gembira. Cuma ya itu sisi sedihnya ya kita nggak bisa hadir langsung buat ke stadion. Iya. Yang kurangnya tidak bisa mendukung secara langsung ya Mas ya ke stadion seperti biasanya. Benar, benar. Mungkin untuk mengatasi rasa kesedihan tersebut dari Jackmania Solo punya solusi untuk mendukung Persija atau mungkin mendukung secara bagaimana gitu Mas? Ada rencana inovasi atau bagaimana dari Jackmania Solo? Mungkin kalau dari Jackmania Solo sendiri ya eh, nobar. Kita ngadain nobar cuma ya sesuai protokol kesehatan sih. Ya. So, nanti kalau nobar gitu harus pakai izin dari pihak berwajib nggak ya Mas? Soalnya kan lebih dari 20 orang, 15 orang mungkin. Itu kan sudah termasuk kriterianya agak membahayakan mungkin kalau masih di masa pandemi ini. Ya mungkin kalau di masa pandemi ini kita harus izin dengan pihak berwajib ya. Karena kita juga nggak sembarangan buat menyelenggarakan enggak. Oh ya.
Jadi rencananya mungkin dari bentuk dukungan untuk mengatasi kesedihan tersendiri itu ya Mas. Ngadain nobar ya Mas. Ya, untuk opsinya itu dulu Ya itu. tangannya. Oh ya Mas. Ya, saya Terus sendiri pesan hmm, juga buat apa? Ini kan Liga 1 udah mulai ya. Mungkin buat mau yang mulai. nonton, Hmm, mau yang mungkin entah itu Jackmania dari Jakarta ataupun outsider sendiri ya, khususnya yang di Jawa Tengah. Mungkin ya kita sama-sama dukung dengan cara ya, kalau emang kita diharuskan di rumah ya kita di rumah gitu. Kita dukungnya di rumah ya walaupun emang ibaratnya sedih ya nggak bisa nonton secara langsung, ya itu kan hmm, udah aturan. Intinya kita saling ngejaga aja, nggak usah nekat buat berangkat. Kalau hmm. emang harus di rumah, di rumah. Ya. Itu Tribuners dari pesan dari Mas Vina sendiri memesan untuk Jackmania yang berada di Jawa Tengah khususnya untuk mematuhi dari himbauan dari klub sendiri Persija untuk menonton dari rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, Gitu. Itu Mas, mungkin kalau dari apa ya eksistensinya sendiri Persija di kota Solo tuh sudah bagaimana ya? Sudah seberapa besar atau bagaimana ya Mas antusias dari anggotanya begitu? antusiasnya sih besar ya. Ibaratnya yang suka Persija tuh, terutama sekarang sendiri anggota sendiri kan sekarang lebih banyak asli orang Solonya. Ya, Asli orang Solonya, entah kenapa mereka bisa tertarik gitu loh dengan Persija. hmm. Ya mungkin karena dulu Persija juga sering juga ya main di Solo. Ibaratnya Ya, di Solo itu kan jadi rumah rumah keduanya kedua. Persija. Hmm. Mungkin Terus Mas? dari situ. Oh Ya ya, mungkin terus oh ya juga Mas. untuk kita sendiri kan apa open KTA ya untuk ibaratnya yang menjadi anggota ya kita berkata nih. Jadi jangan ibaratnya lu cinta Persija cuma nggak ada identitas gitu. Hmm. Ya ibaratnya kalau emang cinta Persija ya kalian harus beridentitas KTA itu. Oh ya Mas. Ya Tribuners ini menarik nih Tribuners dari pemaparan dari Mas Vina sendiri tentang yang terutama di domisili Solo. Mungkin ingin mendaftar bergabung untuk Jackmania Solo sendiri bagaimana Mas caranya? Atau masih dibuka atau sampai kapan Mas pendaftarannya untuk menjadi anggota Jackmania Solo? Untuk bulan ini mungkin sudah ditutup dulu ya. Bulan ini sudah ditutup, nanti kloter selanjutnya akan dibuka lagi. Oh Jadi ya. untuk syaratnya mendaftar anggota itu KTA itu foto 4x6 4 lembar. Kalau bisa ya atribut Persija. Hmm. Terus untuk yang udah punya KTP, fotokopi KTP 2 lembar. Terus Hmm. yang kartu pelajar, ya pakai kartu pelajar, disertakan KK, kartu keluarga 1 lembar. Hmm. Iya. Untuk batasannya sendiri di usia 13, Mas. Untuk batasan. Batasannya sendiri dari usia 13 tahun ya Mas ya? Iya, benar. Oh ya. Itu dari kita mendapat KTA itu kita mendapat apa ya Mas ya? Dari fasilitas mungkin bisa sedikit disebutkan dari Untuk yang tasnya sendiri, nanti kita dapat kaos. ya, terus Mas? Untuk dapat kaos, nanti juga kartunya itu nanti bisa fungsi kayak Apple gitu. Kayak ibaratnya si saldo lah. Cuma emang saldonya sih nol. Hmm. Ya ibaratnya lebih ada fungsinya lah untuk KTA sendiri. Syukur-syukur sih dapat potongan harga diskon di merchandise sih. Cuma itu Hmm. baru rencana, baru rencana. Oh ya, ya.
Itu Tribuners dari pemaparannya Mas Finas tentang manfaat dari kita mempunyai KTA sendiri untuk identitas kita. Setelah itu ada fasilitas yang ditawarkan oleh Jackmania Pusat untuk pemegang kartu KTA. Seperti Iya. itu. Oh ya, itu Mas, sebelum kita akhiri, mungkin dari Mas Vina sendiri punya harapan untuk Persija di lanjutan kompetisi Liga 1 ini bagaimana Mas? Untuk harapannya sih yang pasti juara ya, karena juga dari pemain juga udah oke. Ya walaupun nanti kita nggak bisa datang langsung ke stadion, cuma rasa juang mereka nanti di lapangan tetap ada. Oh Itu sih. iya, oh iya, ya Mas. Itu untuk sebelum saya tutup lagi ada sedikit pertanyaan yang tadi sempat terlintas di komentar. Mungkin kalau dari ada kabar ada 2 pemain asing yang akan merumbut di Persija yang sedang mengikuti seleksi. Bagaimana tanggapan dari Mas Vina sendiri? Kalau pemain seleksi itu kan statusnya masih trial ya Mas ya. Ya, benar. Trial, Mas. Seleksi. Jadi itu kan masih beraja nanti itu bakal diisi satu slot pemain asing di Persija. Jadi kan pemain itu kan udah ada yang mau naturalisasi. Mark Mark Klok. sendiri. Ya, mungkin salah satu ngisi slot satu pemain asing itu. Cuma ya belum tahu apakah emang mereka cocok dibutuhkan di Persija atau tidaknya, kan balik lagi ke manajemen Persija sendiri dan atau pelatih. Ya. Jadi Oh ya. Baik Mas, mungkin dari diskusi siang ini mungkin cukup terlebih dahulu, mungkin beberapa waktu kemudian bisa disambung lagi. Oke. Baik Mas. Terima kasih Mas Finas sudah menyempatkan waktu untuk bergabung berdiskusi dengan Tribunnews.com. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Finas. Mania. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.